seorang pelaut gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Ya, begitulah sepenggal lagu ciptaan Ibu Sud yang menggambarkan bahwa dulunya negara Indonesia adalah negara maritim yang berjaya. Indonesia mencatat sejarah kejayaan di wilayah perairan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan laut. Masa keemasan Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang bermula di abad ke-7 dengan cakupan Sumatera bagian selatan serta pantai timur wilayah Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan bagian barat, seluruh semenanjung Malaka hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjut di abad ke-12 di mana Kerajaan Mojopahit berkembang menjadi kerajaan maritim dengan wilayah kekuasaan berupa pulau-pulau Nusantara dan Malaka. Kejayaan maritim yang mengandalkan wilayah perairan inilah yang ingin diulang kembali di masa sekarang dan masa depan oleh kita dan generasi penerus bangsa. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja keras guna mengembalikan kejayaan Indonesia dalam bidang maritim dan dijuluki sebagai negara poros maritim dunia. Lalu, apa itu poros maritim ya? Nah, kalau kita bedah satu persatu tatanan bahasanya, kita dapatkan arti bahwa maritim adalah hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan laut untuk kepentingan perdagangan, pengangkutan barang, dan orang dalam hubungan perekonomian. Dan poros sendiri memiliki arti yaitu satu hal yang menggerakkan sesuatu. Poros maritim sendiri merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, peluang ekonomi, perbaikan transportasi laut, serta keamanan sebagai tumpuan pembangunan nasional. Sekretaris Jenderal Djoko Sasono selaku Menteri Perhubungan juga mengatakan, salah satu hal yang menunjang untuk mencapai cita-cita tersebut adalah dalam bidang industri perkapalan dan pelayaran nasional, yang saat ini juga berkembang pesat dalam pertumbuhan jumlah armada kapal niaga nasional, yakni melonjak dari 6.041 unit pada tahun 2005 menjadi 24.046 unit pada tahun 2016, yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah dalam bidang industri perkapalan atau galang kapal sebagai sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh karakteristik wilayah Indonesia yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan sangat dimungkinkan melalui mode transportasi laut. Seperti yang dikatakan oleh Eko Cahyanto sebagai Kementerian Perindustrian bahwa industri perkapalan atau galang kapal merupakan sektor yang strategis dan mempunyai peran vital bagi roda perekonomian nasional. Oleh karena itu, PPNS hadir untuk kita semua agar mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas serta ikut andil dalam menumbuhkan kekuatan di bidang pengembangan industri perkapalan nasional. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan PPNS adalah perguruan tinggi berbasis vokasi yang hingga saat ini merupakan satu-satunya politeknik yang secara total berfokus pada bidang maritim, teknologi perkapalan, serta teknologi penunjangnya. PPNS saat ini merupakan pusat unggulan teknologi untuk kapal-kapal kecil dan menengah. Indonesia adalah negara kelautan yang memiliki ribuan pulau. Jadi ingat,
masa depan kita terletak di laut. Kami mengajak generasi muda Indonesia bersama PPNS untuk ambil bagian dan berperan serta untuk membangun Indonesia. Sukses!